Identitas Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napaktilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Sekarang kita berada di Majalengka, Kabupaten Majalengka. Persisnya itu di Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh. Kenapa kita harus berkunjung di sini? Ini biar sejarahnya biar utuh, bahwa berdirinya Cirebon itu karena cikal bakal beliau sebagai sesepuh atau orang tua dari Bahu Cirebon, yaitu patilasannya Prabu Siliwangi. Pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita menjumpai juru kunci atau jupelnya, bahwa pelataran ini sebagai pesanggerahan Prabu Siliwangi. Konon yang namanya pesanggerahan itu katakanlah tempat singgah sementara, parkir lah ya. Mari pemirsa untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Juru Kunci, kami dari Dinas Mudpar Kabupaten Cirebon. Kula nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lain tidak bukan, kami ingin mengetahui sedikit banyaknya sejarah tentang tempat keramat dan karomah dari patilasan di sini. Di sini sesungguhnya tempat pesanggerahan Prabu Siliwangi. Sebenarnya bukan hanya sekedar petilasan Prabu Siliwangi ya. Di sini dimulai sejak zamannya Prabu Ciungwanara. Jadi tempat peristirahatannya para raja-raja dari sejak yang Prabu Ciungwanara yang teruskan sampai ke anak cucunya sampai ke masanya Prabu Siliwangi. Jadi tempat menyepiknya, tempat peristirahatannya, jadi tempat ibaratnya ya biado kalau sekarang mana juga tempat sawara atau kumpul-kumpulnya para jenazah dan kegedaan para sesepuh karun semuanya di sini. Ciungwanara. Nah Pak, kalau dirunut dari sejarah, bukankah Prabu Siliwangi itu bapaknya kan yang ada di Ciamis, Pastu Kencana, Galuh, kemudian kakeknya Linggabuana. Nah kalau Ciungwanara sendiri ada darah keturunan iya. apa? Ya itu Prabu Niskala Pastu Kencana ataupun Prabu Linggabuana itu ya turunan dari Prabu Ciungwanara. Ciungwanara yang di
Karangkamulian sama Ciamis juga. Oh, Ciamis juga. Ciamis juga ada Karangkamuliannya. Kalau istilahnya ini kalau Wisnu Kencana yaitu yang di Kawali kan. Ini yang di Karangkamulian. Iya, iya. Berarti kerajaan yang sesungguhnya sendiri di mana Pak adanya Pak? Kalau kerajaan Pajajaran maksudnya. Ciwanara. Kalau kerajaan Ciwanara ya itu di Karangkamulian. Kalau kerajaan Ciwanaranya itu waktu dahulu awal. Iya. Setelah ibaratnya zamannya yang Prabu Niskala Wisnu Kencana itu beralih ke Kawali. Kawali. Sedangkan Pajajarannya sendiri. Kalau Pajajaran itu sendiri itu dari gabungan dari 3 buah keraton. Keraton Sunda, Keraton Galuh, sama Keraton Songgala. Menyatu jadi Pajajaran. Seperti itu. Pemirsa, ini cukup menarik ya bahwa kita kan hanya sebatas mengetahui kulitnya saja. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Juru Kunci dari era abad ke Kalau Ciwanara ada 700 Pak, 700-an ya. Nah, kalau masih terlalu. nah, ternyata di kerajaan Sunda ini ada 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Sunda, Galuh, Sunda, sama Songgala. Galuh, dan Songgala. Kerajaan Sunda itu Sunda itu berada di putaran kota yang sekarang ya gitu, sekitar Bogor sekitar Bogor itu. Kalau Galuh itu sendiri Ciamis, nah Songgala itu sekitar Kuningan. yang Sunda rajanya siapa Pak? Kalau kerajaan Sunda ya zamannya Prabu Niskala sendiri itu Prabu Susuk Tunggal. Nah kalau Prabu Susuk Tunggal. Nah, kalau Galuh itu Dewa Niskala. Dewa Niskala. Kalau Songgala itu Keresian sih, jadi bukan keratonan. Oh iya, ya Keresian. Yang didirikan sama Prabu Sukarma itu. Kuningan ini termasuk wilayah kekuasaannya Songgala, karena ini kedudukan Gunung Ciremai. Itu beliau berarti masih di era Buddha Hindu ya Pak? Sebenarnya sih era Buddha ini masih waktu itu masih ada ya. Tapi kalau Sunda sebenarnya bukan kalau pelajar sih bukan Hindu Buddha sih. Kalau Sunda Wiwitan. Oh Sunda Wiwitan seperti kayak di suku Baduy. Nah, suku Baduy termasuknya, terus istilahnya ya di Kampung Duku, Kampung Kuta itu sampai di Cibuburnya Kuningan itu di Pasar Tunggal. Jadi punya sendiri ya, bukan katakanlah penularan dari India ya Pak. Kan Itu kalau yang di India itu sih ya kan Hindu, ajaran Hindu itu ajarannya itu kerajaan Tarumanegara. Kalau Hindu itu sendiri. Kalau misalnya kita mah budanya yang punya dari Cina, istilah penganut ataupun kepercayaan tersendiri, yaitu sudah Wiwitan. Sudah Wiwitan ya. Oh, nah itulah. Nah itu kalau ada ismenya bahwa Prabu Siliwangi itu moksa dan lain sebagainya, seperti nggak beda jauh seperti ajarannya Buddha Hindu, masuk nggak? Tapi itu sebenarnya Sunda Wiwitan apa gimana Pak? Iya, itu termasuk ajaran Sunda Wiwitan. Kalau Sunda Wiwitan sendiri, kenapa disebutkan moksa itu hiang? Ya disebutkan hiang ya kalau Sunda ya. Itu karena beliau itu para raja setelah ibaratnya menyelesaikan masa tugasnya, beliau menghilang, dalam arti menghilang bukan langsung menghilang gitu ya. Beliau secara sembunyi-sembunyi keluar dari lingkungan istana. Nah, terus selain mencarikan suatu tempat untuk bertapa ataupun bersemedi ataupun untuk menyepi, nah, dan sampai tidak diketahui oleh keluarga itu lalu yang lainnya seperti itu. Jadi dianggap menghilang di tengah yang gini Pak Jitoto, yang saya endus itu keterkaitan kalau itu sih teknis lah, moksa dan lain sebagainya. Ini yang biar paradigmanya masyarakat awam dan kita sendiri juga baru tahu bahwa sesungguhnya saya sependapat dengan Bapak bahwa ada yang katakanlah bukan terpengaruh dari luar adanya titisan dari Buddha atau Hindu ya Pak. Ini konon katanya apa yang beliau sampaikan Sunda Wiwitan. Nah, tapi di dalam tata naskah buku-buku yang sejarah banyak kan bahwa Prabu Siliwangi itu ya Hindu Buddha. Ya saya nggak ngerti nih Pak, gimana? Jadi memang pada saat katakanlah sebelum sudah berdiri, itu kan memang Tarumanegara Pak. Jadi Salakanegara, Tarumanegara memang rajanya itu dari India. Iya, Purnawarman dengan Gulawarman itu dari Kalimantan.
Nah, emang yang paham yang dibawa adalah agamanya agama Hindu. Jambi, yang di Jambi itu, yang di Jambi. Iya, yang di Mula Marmar. Kalau di sini kan Pak, apa namanya, Raja Tarumanegara. Nah, terus Tarumanegara ini pecah katakanlah menjadi Raja Sunda. Kerajaan Sunda, terus pecah lagi menjadi Galuh. Sunda Jadi Galuh. nanti dua kerajaan Sunda itu dari Sunda yang ada di Bogor, Generasi Tunggal, juga yang ada di Galuh, Ciamis. Jadi tetap bibitnya sih Tarumanegara, Sunda, Hindu, Pak. Hindu Buddha. Iya. Hindu Buddha, tapi punya kearifan lokal sendiri, yaitu namanya Sunda Wiwitan. Iya. Kurang lebih begitu ya Pak? Iya, Bisa betul. masyarakat Ya. itu katakanlah, Ini kebetulan beliau dari filolog dan arkeolog. jadi ketika katakanlah terjadi penyatuan antara Sunda dengan Galuh ini menjadi satu, dipegang Prabu Siliwangi, barulah itu Pajajaran. Gitu. Pemirsa, cukup menarik nih. Jadi ini biar kita luruskan, sejarah itu tidak bisa dibohongi. Dan alhamdulillah kan kita bisa berdasarkan dokumen tersebut dari satu, dari filolog, dua dari arkeolog, kemudian tiga dari Sejarawan, sejarawan, keempat dari antropolog. antropolog. Nah ini empat ini yang saling mengait untuk membuahkan hasil kebenaran yang hakiki perjalanan sejarah ini. Alangkah lebih menariknya, mari kita bersama-sama kita berkunjung ke Napaktilas Prabu Siliwangi. Namanya Mangga, Pak. Joko Pesanggaran Prabu Siliwangi. Enggak. Pemirsa, cukup menarik nih. Kita sudah berada di tengah-tengah pesanggerahan Prabu Siliwangi. Namun sesungguhnya pesanggerahan ini tidak hanya dilakukan, sekali lagi, tidak hanya dilakukan oleh beliau Prabu Siliwangi saja, tapi sudah menjadikan tradisi, ya Pak ya, turun temurun Dari raja-raja sebelumnya. dari raja-raja sebelumnya, dari raja yang dulu Singwanara. Pasanggerahan sendiri ini, kalau boleh saya mengartikulasikan, kesannya seolah-olah untuk menenangkan diri, bersemedi dalam rangka memanage tata kelola kerajaan yang gemaripah loh jinawi dengan beserta para pengikutnya dan penggawalnya ya Pak ya. Pemirsa, untuk lebih jelasnya kita bisa menanyakan ke Pak Juru Kunci, Pak Kuncen, ya, gimana Pak sepak terjangnya? Ya, seperti yang tadi diungkapkan secara singkatnya begitu. Yang namanya pesanggaran itu sendiri itu tempat peristirahatan atau tempat nyepinya. Dimana dulu itu saat Prabu Siliwangi, zamannya Prabu Siliwangi, kita waktu zaman sebelum Prabu Siliwangi, kalau misalnya suatu di pemerintahan sedang ada istilahnya suatu ibarat yang perlu dibahas atau ada suatu permasalahan, mengambil sebuah keputusan. Nah, sebelum itu diambil keputusan, beliau datang ke sini untuk istilahnya untuk mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Begitu juga setelah istilahnya minta petunjuk, beliau mengumpulkan istilahnya para pengikutnya yang istilahnya berkompeten untuk membahas permasalahan itu sendiri. Gitu. Beliau duduk di sini dan para pengikutnya mengelilingi beliau. Kalau boleh saya tahu, itu berupa batu tepat? Batu. Itu batunya sebagai ciri bahwa di sini dulu beliau berada. Berarti batu itu sudah tua sekali ya umurnya, Pak Jito? Ya, Di penanda. sebagai Ya. penanda ya sejak dari zaman dulu itu udah ada seperti itu. Kita pun yang menemukannya seperti itu. Jadi tidak dirubah seperti itu. Pemirsa, ini cukup menarik. Kita sudah pernah melalui dari beberapa napaktilas yang kita pernah lakukan waktu season jilid pertama. Di Cirebon juga ada yang namanya istilahnya pesanggerahan, tempat berkumpulnya untuk musyawarah, yaitu kalau di Cirebon sih di Pasiraga ya Pak ya, Kecamatan Depok. Kalau yang di
Cirebon kotanya itu di Keraton Pakumati. Nanti di Gunung Jati pusat bumi itu juga tempat musyawarah. Kemudian juga yang di Gunung Jati di pusar buminya ya, kurang lebih begitu. Jadi untuk memanage sebuah tata kelola pemerintahan itu butuh kearifan dalam memutuskan segala sesuatu. Karena apabila salah atau keliru akan berdampak pada masyarakat. Tentunya yang akan menerima akibatnya. Kalau baik, ya alhamdulillah akan berdampak baik pula ya Pak Haji. Tapi kalau salah mengambil sebuah kebijakan keputusan itu, maka akan menjadi sebuah kerugian. Kurang lebih kalau kita ambil hikmahnya dari tempat pasanggrahan ini, kurang lebih demikian, kurang lebih begitu Pak Jurgunsi. Betul. Pemirsa, untuk season kita berkunjung di Patilasan Pasanggrahan para raja-raja yang dulu Ciung Wanara, yang terakhir itu Prabu Siliwangi, kami cukupkan sekian. Semoga mendapat sebuah pelajaran dan hikmah dari alur sejarah cerita tersebut. Saya ucapkan terima kasih Bapak Juru Kunci yang telah sudi waktunya ini dari perangkat desa. Ya, terima kasih pemirsa, atensi dari kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.